Kota Semarang adalah salah satu kota penting yang terletak di pesisir utara Jawa dengan kondisi topografi yang unik berupa wilayah dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur kota Semarang. Di kota ini banyak terdapat peninggalan cagar budaya. Cagar budaya kota Semarang sendiri merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu kita lestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Berdasarkan undang-undang, cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan tangible. Artinya bahwa warisan budaya yang masuk ke dalam kategori cagar budaya adalah warisan budaya yang berwujud konkret, yakni dapat dilihat dan diraba oleh indera, serta mempunyai massa dan dimensi yang nyata. Kali ini kita akan berkunjung dan menjelajahi beberapa bangunan cagar budaya yang ada di kota Semarang, yakni bangunan eks-Sarekat Islam Semarang, Gedung Sobokarti, dan Masjid Menara Layur. Langsung saja kita mulai perjalanannya. Bangunan eks-Sarekat Islam Semarang. Tumbuh dan berkembangnya Sarekat Islam di Semarang terjadi pada tahun 1916. Demikian pula bangunan yang berlokasi di Kampung Gendong Semarang, dibangun oleh Semaun dan kawan-kawannya pada tahun 1919 dan selesai di tahun 1920. Gedung Sarekat Islam atau Gedung Rakyat Indonesia dibangun di atas tanah wakaf salah seorang keturunan Tasripin yang menjadi anggota Sarekat Islam. Tujuan didirikannya bangunan ini diperuntukkan sebagai sekolah di siang hari dan di malam harinya digunakan untuk rapat umum Sarekat Islam. Bangunan dengan gaya arsitektur lama ini berdiri kokoh di tengah Kampung Gendong, Kelurahan Sarirejo, Kota Semarang. Nuansa klasik begitu terasa ketika berada di terasnya. Model pintu, jendela, hingga lantai memberikan kesan lawas pada gedung tersebut. Gedung bercat putih yang konon menjadi saksi sepak terjang sosok bernama Semaun dan organisasi Sarekat Islam Semarang. Di tempat ini pula, Semaun banyak merancang gerakan maupun aksi pemogokan buruh, hingga bersama Alimin dan Darsono mencetuskan Partai Komunis Indonesia. Berpuluh-puluh tahun berlalu, masyarakat sekitar masih lekat dengan nama Semaun, utamanya ketika menyebut sejarah Gedung Sarekat Islam Semarang, dan bahkan gedung ini pernah akan dibakar pada tahun 1965. Kini, Gedung Sarekat Islam Semarang dikelola oleh Yayasan Balai Muslimin. Biasanya bangunan ini digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan seperti pengajian maupun sholat Idul Fitri. Gedung Sarekat Islam Semarang biasanya tertutup rapat ketika tidak digunakan untuk kegiatan. Memasuki gedung tersebut, terdapat sebuah penanda yang menunjukkan bahwa itu adalah Gedung Sarekat Islam. Tanda ini terdapat pada lantai tegel yang bertuliskan SI. Di sana juga terdapat sebuah mimbar yang pernah digunakan Soekarno berpidato ketika berkunjung ke Semarang saat rapat umum Partindo. Pidatonya antara lain demikian: kolonial memang kuat, siapa yang kuat itulah yang menang, tetapi yang menang belum tentu yang benar. Kita anak jajahan dipandang kalah,
Tetapi yang kalah belum tentu yang salah. Tunggu saja lampu hijau untuk Perang Dunia Kedua dari Lautan Pasifik setelah dipejat. Disitulah bangsa Indonesia akan duduk di atas singgasana kemerdekaan. Kegiatan itu juga turut dihadiri Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mohyamin, Amir Syarifuddin, dan Dr. Sutomo. Menurut penuturan Pak Abidin, salah satu anggota Yayasan Baitul Muslimin, sebelum dilakukan pemugaran, kondisi Gedung Sarekat Islam cukup memprihatinkan sebagai bangunan yang memiliki nilai sejarah. Di tahun 2008, sebenarnya sudah ada laporan informasi ke Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Tengah untuk menjadikan gedung ini sebagai bangunan cagar budaya. Hingga kemudian BPCB bergerak dan melakukan pemugaran yang dimulai pada tahun 2014 dan menjadi seperti adanya saat ini. Bangunan ini secara keseluruhan terdiri dari 3 ruang, dengan ruang utama berada di tengah berupa ruang luas yang disangga oleh tiang kayu berjumlah 22 buah. Terdapat 2 tipe tiang yang menyangga, yaitu tiang berbentuk bulat dengan diameter 20 cm, menyangga bagian tengah bangunan, terdiri dari 2 deret, dan masing-masing deret terdiri dari 5 baris. Bagian depan bangunan terdapat teras yang disangga pilar beton. Pilar-pilar beton ini kemungkinan merupakan bagian tambahan yang sebelumnya tidak ada ketika bangunan ini berdiri. Pada sisi utara dan selatan bangunan terdapat jendela kaca berbingkai kayu dengan model kupu tarung serta dilengkapi dengan teralis besi dan kaca mozaik berwarna-warni. Masing-masing jendela juga dilengkapi dengan bovenlicht atau lubang angin-angin berbentuk geometris. Seperti halnya dengan bangunan kolonial kebanyakan, bangunan ini memiliki atap berbentuk perisai yang lebar. Atap pada bangunan ini bersusun sehingga terkesan seperti memiliki atap tumpang, serta konstruksi atap terbuat dari kayu. Di antara susunan atap tersebut terdapat rongga ventilasi yang juga terbuat dari kayu. Gaya atap semacam ini populer pada awal abad 20 di Indonesia. Tepat di bagian tengah bangunan terdapat lantai yang disusun membentuk huruf SI, kependekan dari Sarekat Islam, yang menurut informasi sebelumnya lantai tersebut telah mengalami perubahan, yaitu penggantian dan peninggian lantai ubin dengan lantai teraso. Akan tetapi khusus di bagian tengah lantai yang membentuk tulisan SI tersebut masih asli dan tetap dilestarikan sehingga masih terlihat hingga sekarang. Gedung Sobokarti, Gedung Fox Theater Semarang atau yang dikenal dengan nama Gedung Sobokarti yang terletak di Jalan Dr. Cipto nomor 31 hingga 33 Semarang saat ini hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat sebagai salah satu bangunan cagar budaya dan tempat yang menyelenggarakan berbagai kegiatan kesenian. Bahkan, masyarakat kota Semarang pun banyak yang tidak mengetahui keberadaan gedung yang telah berusia puluhan tahun ini. Padahal bangunan tersebut menyimpan cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kesetaraan hak dalam seni budaya. Dan gedung bersejarah ini dirancang oleh arsitek Belanda Thomas Karsten, sosok yang juga merancang bangunan Pasar Johar Semarang. Sebuah papan nama besar bertuliskan The Volkskunstvereniging Sobokarti, perkumpulan seni budaya dan gedung cagar budaya, terpampang di depan gedung. Pada papan nama tersebut tertera tanggal berdiri 5 Oktober 1929. Tanggal itu disebut sebagai waktu berdirinya Gedung Sobokarti. Namun sebenarnya perkumpulan Sobokarti sendiri telah disahkan pada 6 September 1926 berdasarkan anggaran dasar Kunstvereniging Sobokarti. Hal itu disebut dalam penjelasan di laman situs Sobokarti. Pembentukan Volkskunstvereniging Sobokarti di Semarang sendiri tak lepas dari politik etis yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda.
Situasi politik pada masa itu memberi celah bagi masyarakat pribumi untuk mendapat pendidikan yang modern. Selanjutnya muncul kelompok terpelajar yang sadar dan bangga pada budaya mereka. Politik etis juga membuat kalangan orang-orang Belanda memiliki minat mempelajari kebudayaan dan seni Jawa. Seorang arsitek berkebangsaan Belanda, Herman Thomas Karsten, bersama Prangwadono yang kelak menjadi Mangkunegoro ke-7 dan Dr. Rajiman menggagas terbentuknya Volkskunstvereniging Sopokarti di Semarang. Kini Sopokarti dimanfaatkan sebagai tempat geladen atau latihan berbagai macam tari, baik tari baru maupun lama, kursus perjalanan, karawitan, gamelan hingga Pranatacara. Meskipun demikian, gedung ini ternyata amat rawan dilanda banjir, terutama ketika hujan deras, karena lokasinya yang justru berada di bawah permukaan tanah di sekitarnya. Masjid Layur. Masjid Layur atau yang juga disebut Masjid Menara Kampung Melayu merupakan bangunan masjid tua yang berdiri di Semarang pada tahun 1802 dan bertempat di Jalan Layur, kawasan Kampung Melayu, Kota Semarang. Usia masjid ini mencapai 221 tahun, yang dibangun oleh para pedagang Timur Tengah. Dilatar belakangi banyaknya para pedagang dari Timur Tengah yang tinggal di kawasan ini. Para pedagang ini menjadikan kawasan sebagai pemukiman karena letaknya yang strategis, karena berdekatan dengan Sungai Embrok. Masjid yang menjadi ikon dari Kampung Melayu ini memiliki luas bangunan 108 meter persegi yang berdiri di lahan seluas 270 meter persegi. Masjid Menara menjadi tonggak penyebaran agama Islam dan berperan besar dalam perkembangan peradaban Islam, utamanya di kawasan Kampung Melayu dan sekitarnya pada abad ke-18. Ketika awal pembangunan masjid ini terdiri dari 2 lantai. Akan tetapi, karena sering dilanda banjir rob, bangunan lantai 1 kini sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah dan dialihfungsikan sebagai gudang tempat menyimpan alat-alat. Lalu untuk tempat ibadah dialihkan ke lantai 2 bangunan masjid. Dari segi arsitektur, bangunan Masjid Layur dapat dikategorikan sebagai masjid yang memiliki corak bangunan yang unik. Ketika memasuki kawasan masjid, kita disuguhkan dengan bangunan masjid yang dikelilingi dinding besar dan juga terdapat menara besar di sebelah pintu masuk yang merupakan corak kekhasan budaya Timur Tengah. Arsitektur yang digunakan dalam pembangunan masjid ini merupakan percampuran dari 3 kebudayaan, yakni Jawa, Timur Tengah, dan Melayu. Ini nampak dari sudut-sudut ornamen dinding yang menghiasi, dengan juga keunikan bentuk atap masjid ini yang tidak seperti masjid lainnya. Para pendiri memilih menggunakan bangunan atap dari tumpang susun yang terdiri dari 3 lapis bangunan berciri khas Jawa. Lantai masjid dibuat menyerupai rumah gadang yang hanya bisa dicapai dengan menaiki anak tangga di sebelah kanan masjid. Menurut penuturan Pak Ali selaku pengurus takmir masjid ini, beberapa bagian di dalam bangunan masjid masih orisinil, seperti 4 tiang penyangga di bangunan utama masjid, aksen kayu, dan juga atapnya. Walaupun telah berusia 2 abad lamanya, masjid ini masih tetap kokoh berdiri